Oke, puji Tuhan, mumpung waktunya si aman dan fase jaringannya juga kemudian lancar, kita mulai ya. Kita berdoa dulu. Ego dan Eva, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Siang ini kami mulai belajar firman Tuhan. Kami silakan waktu yang ada, fasilitas yang ada, ruang yang ada, semua jaringan boleh terjadi dengan baik, mendukung untuk pembelajaran kita. Serahkan depan kami, hati kami siap untuk dibentuk dan diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, syukur sekali hari ini kita ada di minggu pertama bulan Agustus. Tuhan bawa kita melalui hari demi hari, minggu demi bulan demi bulan. Bahkan nggak terasa sudah Agustus berarti kurang lebih 4 bulan lagi kita masuk akhir tahun. Nggak terasa. Rasanya belum lama masuk 2025, kok sekarang sudah mau menjelang mengakhiri. Ya tidak apa-apa, tapi kita isi hari-hari hidup kita dengan kita menjadi seorang yang punya iman yang kuat, takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan hari demi hari. Hari ini kita belajar Mazmur 23, bagian yang kedua. Yang lalu bagian pertama bahwa Tuhan adalah gembalaku, artinya Tuhan itu yang ada di depan. Kita minta pertimbangan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan kita tidak akan kekurangan sesuatu pun ya. Masuk di seri yang kedua. Pelajaran firman Tuhan dari Mazmur 23. Jadi, mulai sekarang kita akan awali pembelajaran firman Tuhan kita dengan lebih dulu kita sharing kebaikan Tuhan apa yang kita alami selama 1 minggu ini. Karena tentu setiap hari, mulai Senin sampai Sabtu yang lalu, kita banyak mengalami kebaikan Tuhan. Tidak mungkin tidak ada. Nah, dari antara kebaikan Tuhan itu pasti ada satu yang bisa berkesan bagi kita, lalu kita bagikan. Nah, kalau dari saya di minggu ini saya bersyukur Tuhan bawa kesempatan saya untuk melayani di sebuah penjara. Di Surabaya ada penjara namanya Rutan. Rutan itu rumah tahanan. Rumah tahanan Medaeng. Itu adalah penjara yang paling ditakuti. Kalau orang dengar Medaeng, orang sudah takut. Karena apa? Berpikir, oh penjara. Dan Tuhan izinkan saya melayani di sana, beribadah dengan orang-orang tahanan. Saya memimpin doa, teman saya yang baca yang membagikan firman Tuhan. Dan kalau beribadah dengan orang-orang tahanan itu rasanya mengharukan sekali. Karena mereka adalah orang-orang yang terabaikan. Bahkan bisa dibilang mereka adalah dalam tanda kutip sampah masyarakat, orang-orang yang terbuang. Mereka bebas pun orang pasti masih menjauh. Ketika beribadah, kita bisa berbagi kasih Tuhan, bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus pada mereka, dan memberikan harapan bagi mereka. Selasa yang lalu saya melayani di penjara di Surabaya. Saya menguatkan, mendoakan orang-orang di Tuhan, orang terbuka untuk mereka didoakan, terbuka untuk mengalami kasih Tuhan. Sampai ada orang yang sudah tua sekali, mungkin umurnya 70-an. Orangnya kepalanya gundul. Nah, saya saya doakan. Saya coba saya eh, sebentar, saya bagikan fotonya. Foto ketika pelayanan di penjara. Oh, nggak bisa saya harus. Jadi waktu pelayanan di penjara di Selasa itu adalah jadwal pertama. Nah, waktu itu tidak ada jadwal yang lain, tidak ada ibadah yang lain, kami yang melayani di ya, puji Tuhan. Bagi mereka, itu adalah kesempatan pertama kali. Nanti Agustus ini adalah kesempatan yang kedua saya melayani di penjara yang sama akhir Agustus di namanya penjara. Sebentar saya akan bagikan foto ketika Medaeng, penjara Medaeng. Kalau di Bekasi ada penjara apa enggak? Nah, kalau di Bandung, Bekasi ada masih Kayaknya ada deh, Pak. ada. Di mana? Apa? Tak nama tempatnya tahu. Ya, itu kurang tahu sih.
Pak di mana tempatnya. Tapi sedengarnya saya sih ada, tapi lupa tempatnya di mana. Ya, saya fotonya ini, nah ini sudah muncul. Ini foto ketika saya melayani di rumah tahanan Medaeng di Surabaya. Nah, ada di setiap penjara itu pasti ada gereja. Nah, di sana namanya gereja Yesus. Ada lagi ketika ini yang untuk akad. Habis ditutup satu, dibuka. Nah, ini kelihatan. Saya memeluk orang ini kelihatan. Kelihatan nama. Kelihatan Pak. Ini orangnya sudah tua ini sebenarnya. Cuma difoto dari belakang. Ini orangnya gundul. eh, dia jalan juga sudah susah. Eh, waktu didoakan untuk maju ke depan, dia maju. Dia kasusnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu sebenarnya bukan hal yang dia lakukan loh ya. Itu bukan hal yang sebenarnya terlalu bahaya. Jadi ketika satu kali dia itu lihat seorang anak kecil perempuan, dia ingat akan cucunya. Dia dekati, dia peluk, terus dia nggak tahu kan, sengaja atau tidak, dia cium pipinya karena dia ingat cucunya. Dia itu selesai. Tapi terus orang tuanya tahu, orang tua anak itu akhirnya dipermasalahkan. Dia melakukan kejahatan seksual. Itu dia nggak bisa apa-apa. Jadi saya peluk orangnya jadi apalagi. Ini adalah gambar ketika di penjaranya Rutan Surabaya kelas 1. Ini latar belakang ini adalah ruang apa tahanannya, tempat tahan, gedung-gedung tahanan. Terus saya masuk ke sini. Kalau masuk ke sana itu HP harus ditinggal, tidak boleh bawa HP. Jadi hanya satu orang yang boleh bawa HP yang berat. Itu bahwa kesaksian saya, Tuhan izinkan untuk bahwa saya melayani penjara itu adalah pelayanan saya pertama kali di tempat yang tidak biasa, yang tidak umumnya. Kalau ibadah-ibadah biasa ya sudah sering sekali. Tapi di tempat yang seperti itu baru kali. Kalau Nelva, boleh bercerita, apa kebaikan Tuhan yang kamu alami selama seminggu ini? Walaupun mungkin itu kecil saja. Eh bisa mengerti materi dari guru sih Pak karena beberapa hari ini beberapa minggu ini kan materi dalam pembelajaran terutama kayak fisika itu kayak susah banget tapi di situ tuh eh, bisa mengerti gitu dibuat Tuhan mengerti dan bisa ngerjain tugas dengan baik. Ya, puji Tuhan. Itu yang dinamakan hikmat. Hikmat itu apa? Kita itu nggak paham sebenarnya, nggak ngerti, tapi tiba-tiba dibuat mengerti dengan sendirinya. Itu hikmatnya. Nah, kalau orang dunia itu memberi nama ide. Ide itu apa ya? Sesuatu yang kita itu awalnya nggak tahu, tiba-tiba ada muncul pemikiran yang baru. Nah, seperti itu adalah ide atau hikmat kalau dalam bahasa orang bisa mengerti sesuatu yang selama ini mungkin kita nggak paham. Kalau menurut Niko, apa kebaikan Tuhan yang kamu bisa ceritakan selama seminggu ini? Segala kebutuhan dicukupkan. Segala juga bisa makan, sama si Tuhan, sama si Napas kehidupan. ya, bisa bernafas, bisa bergerak. Puji Tuhan. Itu juga kita syukuri. Karena di hari ini ya, kita bangun, ternyata ada banyak orang yang tidak bisa bangun. Bangun pun kesulitan, nafas kesulitan. Di rumah sakit nafas itu yang bayar. Saya nggak bisa. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita belajar Mazmur 23, seri yang kedua. Apa yang kita pelajari di seri yang kedua? Jadi kita juga kebaikan Tuhan kita alami selama minggu ini.
Mazmur 23 ayat 2 sampai 3 ini adalah bagian kedua saya bacakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud menuliskan bahwa Tuhan itu membawa dia di padang yang hijau. Tuhan membimbing ke air yang tenang, bahkan disegarkan jiwa. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud dan sangat terkenal sekali. Apa yang kita bisa pelajari dari seri kedua Mazmur 23? Pertama, kita baca dulu firman Tuhan. Niko bacakan ini Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya diberikan penolong yang lain. Penolong yang lain itu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita. Bahwa kalau Tuhan Yesus naik ke surga, digantikan peranannya oleh Roh Kudus. Ya. Kemudian, eh, Nerva, bacakan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jadi pembelajaran pertama adalah bahwa Tuhan itu adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Tadi dikatakan bahwa Tuhan membawa domba ke padang rumput hijau. Apa padang rumput hijau? Padang rumput hijau merupakan tempat perlindungan yang aman bagi domba. Kalau domba itu dibawa ke padang rumput hijau, dia bisa senang, bisa istirahat dengan tenang, dengan nyaman, situasinya aman. Mungkin sehari-hari di kandang terbatas, nggak bisa kemana-mana. Tapi ketika gembalanya melepaskan, digembalakan, dituntun, kemudian dibawa ke rumput hijau, mereka senang. Mungkin nggak langsung makan, tapi bisa guling-guling, bisa tiduran, bisa kalau makan bisa puas, ada banyak yang bisa. Demikian juga dengan kita ada Roh Kudus yang merupakan penolong yang menyertai hidup kita dalam segala situasi. Bahwa seperti domba yang menemukan rumput hijau. Demikian juga bahwa kita ada Roh Kudus yang merupakan penolong yang membuat kita aman dalam segala situasi, yang membuat kita itu tenang. Nah, tadi dikatakan di Yohanes yang dibaca oleh Niko bahwa Tuhan memberikan kepada kita penolong. Oh, itu Roh Kudus yang mencari hidup kita dalam segala situasi. Kemudian dibaca tadi sama Nelva, di dalam Tuhan ada kekuatan yang membuat kita bisa melewati berbagai kesulitan yang ada. Kita belajar 2 minggu yang lalu tentang masalah. Masalah itu tidak dihilangkan, tetap ada. Kesulitan itu tidak dihilangkan, tapi kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan. Karena itu Tuhan memberikan kita kekuatan, dan Tuhan berikan kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan, kita bisa menghadapi. Misalkan anak sekolah, PR-nya tidak dihilangkan, ulangannya pun juga tidak ditiadakan. Ulangan sumatif atau apapun ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan tetap ada. Kalau nggak ada ulangan ya gimana kalian naik kelas? Tapi kita diberi kemampuan untuk menyelesaikan. Pelajaran pertama dari Mazmur 23 ayat 2 bahwa dia membawa kita ke padang rumput hijau merupakan tempat perlindungan, tempat yang aman. Kita ditolong oleh. Nah, ini gambarnya. Kalau domba ada di padang rumput hijau, mereka bebas berbuat apa saja. Karena disitulah mereka menemukan kenyamanan. Masih menemukan nggak di Bekasi itu eh, kayak sawah atau rumput yang luas gitu masih menemukan nggak nih? Masih sempat ada terlihat nggak? Atau nggak ada? Masih sempat lihat kayaknya, deh, Pak. Apa? Sawah-sawah gitu apa? Ada sawah nggak? Sawah ada. Ada. Reva, pernah melihat kayak rumput yang luas gitu? Bukan lapangan sepak bola gitu. Masih, Pak. Masih ada kayak beberapa tempat yang kayak banyak sawah. Hmm, ya, tuh. Berarti kalau nanti ketahuan apa pengembang bisa jadi perumahan semua gitu. Ya, jadi tempat harus ada rumput hijau ya supaya bisa dinikmati dengan di Surabaya hampir nggak ada karena jadi perumahan semua. Tapi kan saya tinggal di pinggiran,
Ini kan perbatasan Surabaya itu masih banyak sawah yang ditemukan. Kadang orang juga masih menggembalakan eh, bukan domba ya, tapi ya kambing. Kita bisa menemukan di rumput-rumput yang ada. Ya, pembelajaran pertama bahwa Tuhan itu adalah penolong. Dia melindungi kita, membawa kita ke tempat yang aman. Dia memberikan kita kekuatan melewati situasi yang sulit. Kata-kata motivasi dari saya atau quote yang pertama, dalam situasi yang paling sulit sekalipun, percayalah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Ini yang harus kita pahami bahwa segala situasi paling sulit, Tuhan menyertai. Dalam bentuk Roh Kudus, Dia tidak meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Kita dibawa ke padang rumput hijau, tempat yang aman. Yang artinya kita tidak bukan terhindar, tapi kita mampu melewati segala situasi yang sulit. Diskusi kita yang pertama, pernahkah Niko dan Elva, situasi sulit yang kamu alami, kamu mengeluh atau curhat dalam doamu pada mungkin pernah dalam pengalamanmu. Saya pernah mengalami ketika saya dituduh melakukan segala sesuatu yang tidak saya lakukan, kepada saya diomongi yang sepertinya fitnah. Saya tidak bisa membela diri. Bagaimana kalau orang banyak ngomong tentang saya, terus saya masa membenarkan diri ke satu orang. Ya saya cuma akhirnya ya ketika di kamar atau ketika sendirian saya cuma curhat Tuhan. Orang-orang itu Tuhan saya kok dibeginikan ya, tidak apa-apa kita curhat. Kok dibeginikan, bahkan bahkan kadang-kadang saya nangis. Kok saya ngalami ini Tuhan. Tuhan saya nggak bisa, saya nggak kuat. Saya ngomongnya ke Tuhan. Nelva, pernah nggak mengalami situasi kamu itu ada dalam kesulitan? Kamu mengeluh kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan dalam doa. Eh, pernah sih, Pak. Apa situasi apa yang sempat kamu alami? Eh, situasi kadang kalau misalkan eh waktu itu kan saya kan ini apa seksi dalam bidang rohani di remaja. Ya, Terus yang kayak bikin jadwal pelayanan setiap setiap Sabtu ibadah remaja. ya, Jadi kalau misalkan kadang banyak orang yang ngundurin diri, banyak orang juga yang kayak males-malesan atau udah dibikin jadwalnya tapi nggak bertanggung jawab, itu tuh kadang kayak capek gitu kan, kayak kesel. Kadang bisa ngeluh gitu sama Tuhan, curhat, gimana ini Tuhan gitu. ya. Mungkin solusi tidak langsung kita dapatkan, tapi ketika situasi membuat kita jengkel, kita capek, kita kesel, enggak apa-apa. Kita ngomong sama Tuhan, kita juga share Tuhan gimana. Sudah disusun jadwal sebaik mungkin, ternyata banyak yang nggak bisa, banyak yang nggak mau. Tapi kalau orang lain dikasih kesempatan, sudah gantian nyusun jadwal, mereka nggak mau juga. Kan begitu biasanya, Nelva. Kamu yang diberi beban, nyusun, mereka nggak mau. Tapi kalau dibalik, mereka ditugasi, ayo siapa yang nggak ada yang mau. Itu nggak kira-kira. Iya, Pak. Nah, saya pernah soalnya juga di sebuah remaja, nyusun, 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 kan nggak ada yang mau. Tapi kalau dibalik, ayo kalian aja yang jadi pengurusnya untuk bagian acara. Nggak mau juga. Memang paling enak itu jadi penonton yang tinggal komentar. Kalau Niko, pernah nggak dalam situasimu itu kamu itu mengeluh sama curhat sama Tuhan? Boleh kita tuh mengeluh, tapi nggak masalah. Menurut Kalau Niko, gimana? Niko sih lebih ngeluhnya kayak setiap kali ngalamin kesulitan gitu sih Hmm, dalam hidup kayak di sekolah, di gereja atau di mana-mana gitu. Kalau lagi sekolah entah kesulitan memahami pelajaran, terus kesulitan apalagi yang ngerjain tugas tuh. Tapi paling sering tuh memahami pelajaran tuh kayak selalu berdoa sama Tuhan kayak encerkan encerkan bukan encerkan sih lebih kayak berkati supaya Nicole bisa cepat tanggap dan cepat memahami apa yang diajari oleh guru gitu Pak. Tuhan. Kita tidak apa-apa menyampaikan pada Tuhan.
Ya, kita menyampaikan pada Tuhan, kita mengalami situasi itu lega, ketemu sama pribadi yang mau mendengarkan. Mungkin saat itu tidak langsung kita dapatkan solusi. Satu kali, dengan cara yang tak terduga, kita mendapatkan pertolongan. Itu yang pertama, bahwa Tuhan adalah penolong kita, yang membawa kita ke padang yang hijau. Kemudian pembelajaran kedua, dari Mazmur 25 ayat 9, Niko, minta tolong bacakan. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, ada kata membimbing. Eva, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, ada kata memimpin ke dalam seluruh kebenaran, ya, terus dari Roh Kudus. Pembelajaran kedua adalah Tuhan adalah pembimbing. Di Mazmur 23 tadi dituliskan bahwa tidak hanya dia membawa ke padang rumput hijau, ia membimbing ke air yang tenang. Daud menuliskan bahwa Tuhan itu membimbing ke air yang tenang. Kata membimbing itu menuntun, menunjukkan, menjelaskan, mengarahkan, itu membimbing. Seperti seorang yang tersesat di jalan, lalu ditunjukkan ke arah yang tenang. Itu membimbing itu apa? Itu membimbing ke arah yang tenang. Tuhan itu mengarahkan kita. Sama seperti kalau kalian mau ke satu tempat, eh, rumah sakit ini di mana tempatnya? Kalian sudah lewat lihat Google Map enggak? Terus tanya orang, oh yang di sana, kurang sedikit lagi. Lurus 200 meter, kemudian belok ke kiri. Ya, itu kan kita ditujukan ke arah yang benar. Saya pernah naik motor ke satu kota, tidak pernah ke kota itu. Naik motor sendirian. Apa yang saya lakukan? Saya tidak pakai Google Map naik motor. Saya lihat di di atas ada papan penunjuk. Artinya menunjukkan lurus ya saya lurus. Ada arah belok kiri saya itu. Jadi diarahkan, dibimbing. Tuhan menuntun kita melalui firman Tuhan yang membawa kita pada air yang tenang. Jadi firman Tuhan yang kita baca itulah, yang kita nikmati, yang kita pelajari, yang kita dengarkan. Itu menuntun kita, membimbing kita kepada air yang tenang. Apa air yang tenang? Air yang tenang adalah orang yang hidupnya aman, kehidupan yang aman, yang teratur, dan tidak gelisah. Kalau air yang berombak, yang lautan yang penuh dengan gelombang, itu berarti gambaran kehidupan yang penuh gelisah, kacau, kekhawatiran. Tapi kalau air yang tenang, hidup yang aman, teratur, dan tidak gelisah. Tuhan membimbing kita ke air yang tenang, ke kehidupan yang teratur, melalui firman Tuhan. Roh Kudus yang menunjukkan kita ini. Roh kebenaran memimpin ke dalam seluruh. Berarti Mazmur 25, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya. Itu hukum atau jalan Tuhan ya. Nah, Tuhan Yesus membimbing kita ke air yang tenang. Ini contoh gambar. Domba ini dibawa ke air yang tenang. Tuhan Yesus memberi air, memberi minum pada domba yang satu persatu. Bahwa Tuhan Yesus begitu baik, dia bawa ke air. Nah, ini contoh orang yang tidak tenang hidupnya. Itu apa? Orang gelisah karena dosa. Orang kalau berbuat dosa biasanya gelisah. Ambil barang yang bukan miliknya, biasanya di hatinya ada kegelisahan. Kayak merasa bahwa kembalikan itu bukan milik. Pun mungkin ada sisi lain, tidak apa-apa. Atau apalagi misalkan habis berbohong, biasanya gelisah. Orang yang tidak tenang itu gelisah karena dosa. Ada lagi contoh orang yang tidak tenang. Seperti air yang tidak tenang itu apa? Tidak aman karena khawatir. Orang khawatir itu bingung semua. Aduh belum bayar, aduh belum tahu ini makan gimana. Aduh nggak tahu ini besok gimana. PR-nya nggak ngerti jalan keluarnya belum bisa ngerjakan. Terkhawatir besok kalau eh, ini belum ngerjakan, ini sudah capek malam, besok gurunya pasti marah atau bagaimana. Banyak orang yang khawatir, tidak aman. Ada lagi orang yang tidak tenang itu apa? Tidak nyaman karena ketakutan. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Ketakutan karena pinjaman online, karena ada banyak hal yang lain. Takut nggak bisa bayar, takut nggak naik kelas, takut nggak bisa berbuat apa-apa.
Contoh sekarang kan banyak orang itu mengalami rekening diblokir, takut nanti kalau rekening saya banyak sekali hal yang lain yang membuat orang takut. Karena apa? Kehidupannya seperti air yang tidak tenang. Nah, ketika kata-kata yang kedua dari saya, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan mengeraskan hati. Segera minta ampun dan lakukan yang Tuhan arahkan. Misalkan Tuhan mengajar di hati ini ada kata-kata untuk kita melakukan sesuatu, misalkan kita harusnya berdoa, ya berdoa. Atau mungkin misalkan harusnya kita tidak membantah orang tua, ya. Ternyata kita sudah memarahi orang. Lakukan misalkan minta maaf, atau apapun. Segera minta ampun, lakukan yang Tuhan arah. Misalkan melakukan sesuatu dosa, minta ampun dari orang. Atau apapun. Kalau Tuhan ingatkan hati kita, diingatkan sesuatu tentang hal kebenaran, jangan keraskan. Segera minta ampun dan lakukan. Diskusi yang kedua, pernahkah Niko dan Elva dalam hidup kalian itu diingatkan sesuatu kalau dalam hatimu bahwa yang kamu lakukan itu salah. Dan ketika melakukan sesuatu, sebenarnya ini kamu tahu ini salah, kamu lakukan. Dalam hatimu ada semacam yang berkata salah itu salah, kamu itu nggak boleh berbuat itu. Berikan contoh yang maaf. Kalau dari saya pernah ketika saya sekolah, saya coba lihat pekerjaan teman. Dan teman saya juga nggak masalah ngasih saja. Tapi di sini ada pernyataan, kamu sudah salah. Kamu itu katanya ketua persekutuan doa. Tapi kok nyontek, nah, ya saya bersalah. Ya sudah terlanjur dijawab, nggak mungkin saya coret, tapi saya minta ampun dari depan Tuhan. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Kalau Niko, pernah kamu melakukan sesuatu, tapi di hatimu itu ada kayak kata-kata kayak yang mengingatkan itu salah. Pernah nggak? Hmm, kayaknya sih pernah sih, cuman kayak lebih kayak mulut sih ya. Mm-mm. Kadang eh kalau nih gue mau bercanda sama temen, kalau mau eh, suka nyeletuk gitu bibirnya. Cuman kalau mau pas pengen ngomong sesuatu tuh, kayak ada yang kayak sesuatu tuh ada ngomong kayak jangan jangan ntar sakit hati temennya gitu. Tapi ada yang diucapkan apa tidak ketika cerita dengan teman? Enggak jadi. Ya, gitu lah. Yang mengikuti apa ya hal yang seperti. Kalau menurut Nelva, pernah kamu mengalami sesuatu itu ternyata ada yang mengingatkan, jangan lakukan itu, atau mungkin sudah terlanjur lakukan, itu salah dan tidak pernah sih. Eh, itu sih Pak kayak apa kalau dalam ujian gitu kadang kalau misalkan ngerasa materinya ini susah, kenapa malah berbuat curang kayak foto materi dari HP padahal itu tuh salah, tahu kalau Hmm. itu salah. Ya, kesadaran yang tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Ya, itu kan berarti kita tidak berarti hatinya Niko dan hatinya Eva, hati kita tidak sedang keras hati, mau untuk diingatkan. Meskipun sudah terlanjur ya, tidak apa. Atau kalau belum ya seperti Niko tadi ya begitu. Kadang-kadang seperti di film-film sinetron atau di kartun, kadang ada gambaran yang malaikatnya di kanan, ada setannya di kita mungkin nggak tahu apa benar seperti itu. Tapi dalam hati kita ini adalah ada Allah Tuhan sendiri. Ada Roh Kudus di dalam kita yang mengingatkan kalau sesuatu salah, atau sesuatu yang harusnya kita kerja. Oke, dua. Yang terakhir, 3 Yohanes 1 ayat 2. Niku bacakan. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu. Ya, tadi di firman Tuhan Mazmur 23 ayat 3 dikatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku. Poin ketiga, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Apa artinya Tuhan memberikan kesegaran bagi jiwa kita? Jadi jiwa kita diberikan kesehatan.
jiwa kita dipulihkan, jiwa kita diberikan kelegaan. Rasul Yohanes berkata, aku berdoa jiwamu baik-baik saja. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu yang ada di dalam kita. Yang di luar ini casingnya adalah tubuh. Di dalam tubuh itu diisi oleh jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak yang membuat kita bisa berpikir, membuat kita bisa marah, bahkan bisa kita apa? Ingin sesuatu, kita punya sesuatu keinginan, aku mau belanja ini di Shopee, atau aku ingin setelah pulang nanti aku mau tiduran aja, capek banget pelajaran di sekolah. Itu adalah jiwa. Ada lagi roh, kalau roh itu hanya dengan Tuhan. Tapi yang membuat kita berjalan setiap hari itu adalah jiwa kita. Orang kalau nggak punya jiwa ya mati. Jadi kalau orang meninggal itu jiwanya sudah. Nah, tapi rohnya kemudian dengan tubuhnya, bungkus tubuh adalah bungkusnya. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan keinginan. Mengapa jiwa kita perlu disegarkan? Karena jiwa kita sering mudah putus asa, patah semangat, dan gampang kecewa. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, jiwa kita disegarkan, dipulihkan, diperbaiki, diberi semangat, diberikan kelegaan. Ketika kita dalam kondisi putus asa, sakit hati, kecewa, atas semangat, kita perlu datang pada Tuhan. Tuhan akan memberikan pada kita kekuatan. Buat yang ketiga, Tuhan Yesus sebagai tempat tujuan kita saat mengalami kesusahan dan situasi tidak nyaman. Pada Tuhan Yesus ada kekuatan, penghiburan, dan kelegaan. Kalau pada manusia hanya sementara, apalagi kalau cuma cari hiburan, setelah hiburannya selesai ya, orang jadi sumpek lagi, stres lagi. Tuhan Yesus adalah tempat kita mengalami kesusahan, mengalami situasi yang stres, kecewa, dan dia memberikan kita penghiburan. Ya, waktu 4 menit setengah, kalau menurut Nelva, apakah kamu pernah mengalami situasi putus asa dan patah semangat, dengan berupa kegagalan, kecewa, atau menyesal? Pernah Pak, Apa? waktu ngerasa kalau eh, nilai turun, gak berhasil dapetin nilai yang bagus waktu itu di mapel fisika kelas 11. Kamu merasa apa? Gagal. Merasa kayak gagal, kecewa juga, dan nyesel juga sih Pak, karena di situ juga ngerasa kalau aku belajarnya mungkin kurang maksimal gitu. Ya, situasi hidup kita pasti mengalami situasi down, putus asa, patah semangat karena berbagai hal. Kalau Niko, apa yang kamu pernah alami? Situasi yang putus asa atau patah semangat? Kalau Niko, eh, mungkin kayak pas kelas 11 dari semester 1 sampai semester 2, rankingnya tuh kayak pas semester 1 sih agak kaget lihat rankingnya berapa ya, 20-an gitu kalau nggak salah, 10 berapa gitu. Nah, eh, pas semester 2 tuh padahal Niko udah serius ngerjain ulangannya, cuman kayak tetep aja masih di itu terakhir 21 kok nggak salah. Jadi Hmm, kayak agak naik-naik gitu. Iya, iya. Padahal waktu kelas 10-nya 10 besar mulu gitu. Kelas SMP juga. Kelas 11 malah mengalami penurunan yang jauh sekali. Iya. Ya, ya, dalam situasi apapun kita pernah mengalami hal yang terburuk yang membuat kita down, membuat kita jatuh. Tapi percayalah, Tuhan Yesus mampu menyegarkan jiwa kita, membuat kita bangkit lagi, semangat lagi, tidak berhenti di satu titik, tapi terus berjalan ke titik-titik berikutnya. Buktinya sekarang Niko ada di kelas 12 dengan keadaan yang lebih baik dari yang lalu. Buktinya Nelva pun juga meskipun di yang lalu pelajarannya turun sulit, tapi sekarang Tuhan izinkan naik di kelas 12, memperbaiki kegagalan. Di Tuhan, Tuhan Yesus itu baik bagi kita, dia adalah penolong kita, dia adalah juga pribadi yang memberikan kita kesegaran, memberikan jiwa kita kesegaran. Bahkan dia juga adalah Tuhan yang memberikan tuntunan, membimbing kita dalam situasi apa. Oke, ada waktu 1 menit lebih. Niko bisa tutup doa? Bisa Pak. Ya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan.
Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba Bapa Oki Tuhan. Berkati supaya firman-Mu ini bisa jadi rema bagi buat kami dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati hamba Bapa Oki Tuhan, supaya hamba Bapa Oki diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki Tuhan, sesuai dengan pelayanannya ya Tuhan. Berkati Bapak Mama kami Tuhan, supaya dapat kesehatan juga darimu ya Tuhan, agar bisa mendampingi kami kelak dewasa nanti. Berkati aku dan Elva, supaya akademi kami bisa lancar ya Tuhan di sekolah, kami bisa terus belajar dan mengerti apa yang diajar oleh guru ya Tuhan. Berkati abang-abang supaya selalu semangat untuk kerja ya Tuhan, dan bisa menghasilkan duit dan bisa membantu keluarga, ekonomi keluarga kami ya Tuhan. Eh, Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko Nerva. Berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih